Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Putri Ramacayandini dari kelas B Indralaya, Prodi Pendidikan Fisika, dengan NIM 06111282429037, dengan dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan, Ibu Windy Rizky Putri, SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang geopolitik dan wawasan Nusantara. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep geopolitik. Geopolitik adalah studi tentang hubungan antara ruang geografis, kebijakan luar negeri, kekuasaan politik, dan dinamika global. Konsep dasar dari geopolitik meliputi geografis, sumber daya alam, topografi, dan iklim dari suatu wilayah. Selanjutnya, kita akan bahas tentang hubungan geopolitik dan wawasan Nusantara. Geopolitik dan wawasan Nusantara adalah dua konsep yang saling berkaitan dan sangat penting bagi Indonesia. Geopolitik mengacu pada pengaruh faktor geografis terhadap politik dan hubungan internasional. Sementara wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungannya yang mengutamakan kesatuan wilayah serta kepentingan nasional. Hubungan yang pertama yaitu posisi strategis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini membuat Indonesia menjadi jalur perlintasan penting bagi perdagangan internasional. Selat Malaka misalnya. Selat Malaka adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang dilalui oleh kapal-kapal yang membawa minyak dan barang-barang penting lainnya. Posisi strategis ini memberikan Indonesia pengaruh besar dalam geopolitik regional dan global. Hubungan kedua yaitu sumber daya alam yang melimpah. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, dan berbagai mineral lainnya. Kekayaan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain kunci dalam ekonomi global. Misalnya, Indonesia adalah salah satu produsen terbesar batu bara di dunia. Sumber daya ini sangat penting untuk energi dan industri global, sehingga negara-negara lain tertarik untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam pengelolaan dan perdagangan sumber daya ini. Selain dari dua hubungan antara geopolitik dan wawasan Nusantara yang saya jelaskan, ada banyak hubungan-hubungan yang lainnya. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang nilai-nilai wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai wawasan Nusantara memainkan peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berikut adalah beberapa nilai utama dalam wawasan Nusantara. Yang pertama, kebersamaan, di mana mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang kedua, keadilan, di mana negara menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara secara adil dan merata. Yang ketiga ada kesetaraan, di mana semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa memandang latar belakang, budaya, agama, maupun etnis. Yang keempat, kedaulatan. Menjaga kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman dari dalam maupun luar negeri. Yang kelima, ketahanan nasional. Membangun ketahanan di berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan. Yang keenam, persatuan, yaitu mengutamakan kesatuan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Yang ketujuh, kebinekaan. Menghargai dan menghormati keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi yang ada di Indonesia. Yang kedelapan, kemandirian. Membangun kemandirian di berbagai bidang sehingga tidak tergantung pada negara lain. Sekian video pembahasan dari saya tentang geopolitik dan wawasan Nusantara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.